Halo, perkenalkan nama saya Ivan Agus. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Bunda Mulia semester 3, jurusan Hospitality dan Pariwisata dengan NIM 191902337. Jadi, pada video ini saya akan mereaksi sebuah pembuatan makanan khas Indonesia, yaitu ikan bungkus dari Papua. Dan tidak hanya itu saja, saya akan memberikan informasi-informasi mengenai bumbu dan rempah seputar ikan bungkus khas Papua ini. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita reaksi video pembuatan ikan bungkus khas Papua ini. Ikan bungkus khas Papua, wih warnanya cantik banget. Terus, oh ini buat bumbu halusnya, ya campur bumbu halus itu ke blender, lalu set, nah langsung halus. Terus masukin cabai hijau, cabai merah, cabai rawit, pedes nih pasti. Lalu lengkuas, ini serai, belimbing ulu, terus garam ya, oh ya garam, gula, terus ini krim, diaduk jadi satu sampai rata, masukin ikan bandengnya. Oke, lalu oh ikan bandengnya dibungkus sama daun pisang ternyata. Terus apa ini? Oh, di steam 45 menit. Wah, jadi dah tuh. Wih, kayak enak banget ya. Kalau dilihat dari video yang tadi, kayaknya ini makanan enak banget ya. Terus seger-seger gitu loh. Apalagi tadi dikasih sama belimbing uluh. Itu tuh rasa asemnya tuh pasti buat kita, wih, nikmatin banget tuh makanan. Nah, setelah ini saya akan memberikan informasi-informasi mengenai bumbu dan rempah yang ada di ikan bungkus khas Papua tadi. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita mulai dari yang bumbu halus. Nah, untuk bumbu halus yang pertama itu ada bawang merah dan bawang putih. Jadi, bawang merah dan bawang putih ini merupakan keluarga umbi-umbian. Bawang merah memiliki karakteristik warna merah keungu-unguan. Lalu dagingnya itu berlapis-lapis. Nah, tidak hanya itu saja, bawang merah ini memiliki aroma yang sedikit menyengat. Nah, berbeda dengan bawang putih itu terdiri dari satu bonggol, dan satu bonggol ini terdiri dari beberapa siung. Nah, bawang putih ini dia itu memiliki warna putih kekuning-kuningan. Lalu aromanya ini sangat kuat. Jadi kalau kalian misalnya nih motong bawang putih, lalu coba kalian cium tangan kalian, itu bau-bawang putihnya bakal nempel terus. Nah, tapi bawang putih ini memiliki khasiat yang wow, cukup keren menurut saya, yaitu dia bisa mencegah kanker loh guys. Nah, ini adalah cabai merah. Nah, cabai merah ini dia yang membuat warna cantik pada makanan khas Papua tadi, ikan bungkus tadi. Jadi dia warnanya agak merah-merah oranye itu. Nah, itu karena cabai merah ini. Nah, lalu cabai merah ini selain digunakan sebagai pewarna alami, dia juga bisa memberikan rasa pedas. Selanjutnya adalah merica. Jadi merica ini akan memberikan rasa sedikit pedas. Lalu ada ketumbar dan kemiri. Jadi selain memberikan aromatik kepada makanan, ketumbar dan kemiri ini dapat dijadikan sebagai penyedap alami. Selanjutnya kita masuk ke bumbu kasar dan bumbu pelengkapnya. Jadi yang pertama ada cabai merah, cabai hijau, dan cabai rawit. Nah, ketiga cabai ini selain memberikan rasa pedas, dia juga dapat dijadikan sebagai hiasan. Jadi dia itu menciptakan visual yang menarik. Kayak tadi kalian lihat ada warna hijau, merah, dan ada oranye-oranye dikit. Dari cabai itu tuh bisa memberikan visual yang menarik dan menambah nafsu makan kita. Selanjutnya adalah lengkuas. Lengkuas ini juga termasuk dalam umbi-umbian. Selain itu, lengkuas dapat dimanfaatkan sebagai penyedap alami. Selain penyedap alami, dia juga akan memberikan efek menghilangkan bau amis kepada ikan bandeng tadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke serai. Jadi serai ini termasuk keluarga rumput-rumputan. Serai ini akan memberikan aroma yang sedap kepada makanan. Selanjutnya adalah gula dan garam. Nah, jadi gula ini akan memberikan rasa manis, sedangkan garam akan memberikan rasa asin. Lalu, gula dan garam ini digunakan sebagai seasoning pada makanan.
ada belimbing wuluh. Nah, belimbing wuluh ini memiliki rasa yang asam. Dia gedenya paling cuman ya dua ruas jari ini. Terus memiliki warna hijau. Dan belimbing wuluh ini dia akan memberikan asam yang lebih segar, asam yang segar kepada makanan tersebut. Kenapa sih makanan khas Papua ini dibungkus dengan daun pisang? Ya, jadi daun pisang ini selain tidak mudah sobek, daun pisang ini juga akan memberikan aroma yang lebih sedap kepada makanan yang dibungkusnya. Selanjutnya kita membahas visualisasi makanan tersebut. Jadi ikan bungkus khas Papua ini tadi memiliki warna yang merah keoren-orenan. Nah, ini dikarenakan karena bumbu halus yang tadi dicampur dengan cabai merah. Jadi cabai merah ini ya tadi itu selain memberikan rasa yang pedas, dia juga dapat digunakan sebagai pewarna makanan alami. Setelah membahas tentang bumbu dan rempah yang terdapat di makanan khas Papua yaitu ikan bungkus, sekarang saya akan membahas tentang sejarah awal penyebaran bumbu dan rempah yang ada di Papua. Jadi penyebaran bumbu dan rempah yang ada di Papua ini awalnya dimulai oleh Sultan Tidore. Sultan Tidore ini melakukan pembabatan bumbu dan rempah yang nantinya akan dijual oleh bangsa-bangsa lain. Walaupun bumbu dan rempah yang terdapat pada Pulau Papua ini tidak terlalu beragam, bumbu dan rempah yang ada di Papua ini tetap saja dicari. Nah, karena Papua juga termasuk dalam salah satu jalur pelayaran perdagangan yang kala itu ada, jadi penyebaran rempah-rempah dari berbagai pulau yang ada di Indonesia pun sampai ke Papua. Tadi kita sudah melihat proses pembuatan ikan bungkus, lalu juga membahas tentang bumbu dan rempah yang ada di ikan bungkus, dan juga terakhir tadi kita membahas tentang penyebaran rempah yang ada di Papua. Sekarang saya ingin mengajak kalian semua, khususnya generasi-generasi muda Indonesia, untuk lebih mengenal makanan-makanan khas Indonesia. Nah, tidak hanya itu saja, saya juga mengajak kalian untuk lebih memperkenalkan lagi makanan khas Indonesia di kancah internasional. Bagaimana caranya? Bisa saja kita membuat artikel-artikel tentang makanan khas Indonesia di internet, lalu juga kita bisa menyebarluaskannya di sosial media. Tidak hanya itu saja, kalian untuk generasi-generasi muda yang ada di luar negeri, kalian bisa mengikuti festival-festival makanan, dan kalian buat tuh makanan khas Indonesia di festival makanan tersebut untuk memperkenalkan lagi makanan khas Indonesia di kalangan internasional. Nah, tidak hanya itu saja, saya juga menghimbau untuk kalian semua agar kalian bisa lebih mencintai lagi dan menghargai lagi makanan-makanan yang ada di Indonesia. Karena makanan-makanan khas Indonesia itu juga merupakan salah satu identitas negara. Dengan adanya makanan-makanan khas Indonesia ini, Indonesia dapat lebih dikenal lagi oleh kancah internasional. Nah, jadi sekian video dari saya. Semoga video saya tadi bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih.